Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kami di sini telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Pun demikian dengan Anda semua, semoga juga telah menunaikan salat tentunya sesuai dengan wilayah masing-masing. Terhubung dengan saluran kami Adi Hidayat Official, boleh jadi ada yang di tanah air di Indonesia yang mungkin telah menunaikan waktu Isya dan telah lewat batasnya. Pun demikian di luar tanah air dari negara-negara yang tersambung, boleh jadi bahkan baru masuk kepada waktu yang berbeda karena perbedaan waktu yang cukup jauh sesuai dengan negara masing-masing. Namun demikian tetap mudah-mudahan selalu semangat, diberikan kekhusyuan untuk menunaikan sholat berjamaah sesuai dengan waktu setempat, dan semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua seperti yang Allah janjikan. Baik, kita coba lanjutkan. Tadi dari YouTube sudah, dari Instagram, kemudian kita akan coba kembali kepada YouTube. Dari akun Ari Syaban, ya, belum menyampaikan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini askum askomakum gitu ya. Begini, disingkat boleh. Di dalam bahasa Arab ada singkatan, bahkan di dalam bahasa syariat itu ada singkatan. Jadi tidak semua bahasa Arab itu mencakup makna umum gitu ya. Jadi ada nanti yang bahasa syariat. Bahasa syariat itu yang disampaikan dalam bahasa Arab cuma dalam terminologi keislaman. Jadi bukan bahasa pada umumnya. Ya, seperti iman, takwa, itu bahasa syariat tuh dalam Islam. Ya, jadi mari kita tingkatkan iman dan takwa. Iman, takwa itu bahasanya bahasa syariat, bukan bahasa Arab biasa. Ya, kemudian misalnya bahkan ada amalan-amalan kalimat thayyibah, ya, ada la haula wala quwwata illa billah, ada tasbih, ya, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Nah, itu secara gambaran kalimat diksinya bisa disingkat. Misalnya alhamdulillahirabbilalamin, ya, disingkat istilahnya menjadi tahmid alhamdulillah, kan? Kemudian bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah, la haula wala quwwata illa billah disingkat dengan hauqala, ya. Nah, demikian pula dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda ingin singkat misalnya diksinya dengan menggunakan diksi satu kalimat, Anda bisa singkat dengan kata salam. Ya, misalnya kalau kepanjangan nih karakternya di WhatsApp misalnya atau di message service SMS, ya kan, Anda mau tuliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma karena kondisi tertentu terlampau panjang, Anda boleh tuliskan salam. Salam itu kalimat singkat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa buka misalnya itu di Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat, ya, Quran surah ke-51. Jadi kalau kita hapus terlebih dahulu, bismillah. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-24. Ya, boleh nanti diluruskan kalau keliru. Ya, Quran surah ke-51. Ya, Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat. Dzariyat. Di ayat ke-24, ya, di paling kanan agak sedikit ke bawah di mushaf standar. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun. Kan, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin, pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu-tamu yang sangat dimuliakan itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh dakhalu alaihi, yaitu tatkala mereka izin masuk ke rumahnya, ingin masuk, faqalu, mereka berkata salama. Ya, ini menarik nih. Ya, jadi tamu-tamu ini yang ternyata nanti malaikat yang Allah tugaskan, ya, Allah tugaskan untuk datang ke tempatnya Nabi Lut untuk memberikan janji Allah karena umatnya Nabi Lut minta diazab. Ya, sebelum sampai ke sana mampir dulu ke kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kemudian minta izin masuk, faqalu, dan mereka mengucapkan salam, mereka berkata salama. Ya, faqalu kalau kita tuliskan nih standarnya begini, salaman gitu kan, salama. Nah, tapi nanti kalau di mushaf kita pakai alifnya, alif tegak dia, alif tegak seperti ini. Nah, gini ya. Jadi bacanya panjang, ini sama dengan satu alif, ya, salama. Ya, kita berikan begini untuk memudahkan. Kemudian dijawab qala salam. Qala dijawab Nabi Ibrahim alaihissalam salam, gitu ya. Ini rafa, ini nasab. Ya, kalau di mushaf nanti pakai alif tegak, ya, salam. Lihat sini teman-teman sekalian. Ini singkatan nih.
dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkatannya tuliskan apa? Salam. Cuma saya ingin katakan begini, satu hal yang sangat luar biasa. Malaikat itu ketika menyampaikan qalu salama, ini mansub, ya, rafa, untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Ya, Assalamualaikum. Tapi yang paling menarik, jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam itu menggunakan rafa, salamun. Ya. Sedangkan rafa itu sifatnya itu progresif terus. Ya, untuk menunjukkan isbat sesuatu yang tetap tapi mustamir, berlangsung terus. Ya, jadi saya mau katakan begini. Anda mendoakan, salam itu kan doa supaya selamat, supaya damai, supaya tentram. Mana yang paling utama? Mana yang paling istimewa? Ya, yang lebih unggul? Apakah memberikan terbatas satu tempat saja? Atau memberikan doa ini, memberikan dorongan kebaikan ini bukan hanya pada saat itu, tapi berharap seterusnya diberikan seperti itu. Ya, tentu yang kedua kan, nah dalam bentuk rafa. Nah ini yang menunjukkan bagaimana mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa membalas sesuatu lebih baik dari apa yang diberikan. Karena itu dari kaidah ini pun Nabi SAW sebagai cucu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Sayyidina Ismail alaihissalam, ya, dari jalur Sayyidina Ismail alaihissalam, maka beliau pun memberikan gambaran kepada kita untuk membalas jawaban salam itu lebih baik daripada orang yang mengucapkannya. Ya, karena itu turun kemudian anjuran di Quran surah keempat, di surah An-Nisa. Ya, An-Nisa di ayat ke-86, ayat 86. Ya. Allah memberikan kemudian gambaran wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka jika Anda diberikan satu penghormatan. Jadi salam ini ucapan penghormatan. Ya, beda antara selamat di bahasa Indonesia dengan salam, ya. Salamah dalam bahasa Arab. Kalau salam dalam bahasa Arab, ya, itu bukan selamat dalam pengertian bahasa Indonesia. Ya, ingat ya. Ya, ini lebih kepada doa, ya. Jadi doa lebih kepada tahiyat namanya. Tahiyat itu penghormatan. Ya, tahiyat itu penghormatan. Jadi salam itu lebih kepada sifat penghormatan. Jadi jika Anda diberikan penghormatan, ya, diberikan kemudian sapaan-sapaan berupa penghormatan, kata Allah, maka balas dengan yang lebih baik. Ya, fahayyu bi ahsana minha, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik. Jadi kalau diucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aurudduha, atau kalau tak mampu itu, tak hafal, jawab yang semisalnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kemudian setara, itu paling minimal standarnya. Tapi sunnahnya lebih baik dibandingkan dengan itu. Jadi hukum menyampaikan salam sunnah, menjawabnya wajib, dan lebih utama menjawab dari yang wajib itu, sunnah utamanya lebih lengkap dari yang menyampaikannya. Maka ini yang dicontohkan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ini menggunakan nasab salama, ini menggunakan rafa sebagai keutamaannya. Nah, apa yang terkait dengan sapaan Anda tadi? Belum bertanya ini, baru sapaannya. Ya, Anda menulis gini, kum gitu kan. Nah, jadi kalau mau disingkat, saya sih sarankan lebih baik Anda menyingkat dengan salam misalnya begini, kan? Nah, ini singkatannya ada di Al-Quran, surahnya tadi saya sampaikan. Jadi yang dimaksud ditulisnya begini, salam, bacaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sederhana, tapi bukan persoalan kita memahami, oh ini kan paham Ustaz kalau begitu, assalamualaikum. Ya, saya mengerti, saya paham gitu kan. Hanya ini persoalan bagaimana mengikuti keteladanan dalam Al-Quran. Ada pahalanya. Ya, jadi tinggal pilih aja mau ada yang pahala atau tidak, bukan persoalan ribet atau tidak. Ya, Anda mau tuliskan misalnya asakum, ass aja gitu kan, itu kembali kepada masing-masing. Dan kita mengerti kalau dia muslim pasti maksudnya assalamualaikum, tapi meneladani redaksi Al-Quran, meneladani isyarat-isyarat ayat, ada pahala yang kita dapatkan, itu poinnya. Sekarang apa pertanyaannya? Ustadz, apakah dibolehkan kita akikah ya, ketika anak saya berusia sekarang 5 tahun? Karena saya baru mampunya sekarang, anak saya laki-laki. Baik, Masya Allah, semoga Allah muliakan Anda. Ini saudara kita hari Syaban, dan berikan keberkahan kepada keluarga Anda, kemuliaan pada anak Anda. Baik, mari kita bahas dulu sebelum kita menjawab, dan ini boleh jadi juga mewakili sebagian pertanyaan dari saudara-saudari kita. Ini pertanyaan yang sering terjadi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah paham tidak berulang lagi. Seperti pertanyaan Ramadan yang datang tiap tahun. Apakah tarawih 23, 11 dan seterusnya, dan macam-macam lainnya. Baik. Kita ambil dulu sekarang hadis atau dalil tentang akikah dan apa hikmah di balik akikah. Jadi kita pahami keduanya, baru kita turunkan kemudian pembahasan kita.
Di antara para ahli hadis yang meriwayatkan tentang hadis-hadis tentang akikah itu adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, namanya Muhammad, kemudian tumbuh berkembang di Tirmidzi, disebut dengan At-Tirmidzi atau At-Turmudzi. Di nomor hadis 1522 ya, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat Nabi Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Ya. Saya karena sering membahas tentang ini, jadi sedikit banyak insyaallah hafal hadisnya. Kita lihat nih, banyak sekali nanti hadis-hadis terkait dengan ini, tapi ini yang paling populer ya, hadis dari Samurah ya, Samurah bin Jundub. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya tuliskan dulu ya kalimatnya, kullu ghulamin ya, kullu ghulamin rahinatun ya bi'aqiqatihi tadhbahu, disembelih ya kan, anhu yauma sabi'ihi, tadhbahu anhu yauma sabi'ihi kan, wa yukhlaqu wa yusamma. Ini di antaranya meriwayatkan rawahul Imam At-Tirmidzi, ini hadis. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak kan, setiap anak rahinatun tergadai. Gadai itu bergantung pada sesuatu, tergadai bi'aqiqatihi dengan akikahnya. Ini kan, bagaimana menjalankan akikah ini? Tadhbahu anhu yaumas sabi'ihi, maka disembelihkan ya untuknya yang tergadai ini yaumas sabi'ihi, pada hari ketujuhnya ya, pada hari ketujuhnya. Wa yukhlaqu, kemudian dicukur ya, ada yang sebagian, ada yang dihabiskan dengan wa yusamma, dan dinamai, diberi nama ya. Ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Baik, kita lihat teman-teman sekalian dari bagian pertamanya, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa yang tergadai di sini? Apakah keadaannya, ataukah amalnya, gitu kan? Ataukah kemudian masa depannya, atau apa yang tergadai di sini? Ya. Nah, di sini penting diketahui, kita bahas tentang akikah dulu. Nah, ini kita ambil ilmu hikmahnya dulu ya, untuk mengetahui ilmu hikmah ini nanti bisa digali baik dalam perjalanan sejarah, uraian-uraian tersirat dari Al-Qur'an ataupun hadis, atau nanti dari diksi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ataupun yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Akikah ini nanti kalau kita gali akar infinitif ya, dari turunan katanya dari kata akka nih. Ya, akka. Ya, akka ini asalnya sesuatu yang terbelah. Ya, terbelah gitu. Kayak syakka gitu kan, sesuatu yang terbelah. Jadi kalau ini ada sesuatu potong teman-teman sekalian, potong sampai terpisah, terbelah gitu ya. Nah, itu akka namanya. Ya, akka. Jadi kalau kita ambil misalnya sisi positifnya, ya sifatnya disebut dengan akikah. Negatifnya disebut uquq namanya, uququn. Sisi negatifnya. Saya mau bicara begini. Pertama, saya ingin tanamkan dulu satu informasi dalam Al-Quran. Ini agak dalam ya, dalam sedikit kajiannya, tapi mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman pada kita dengan cepat dan kuat ya. Masih ingat sering saya sampaikan di berbagai sesi bahwa manusia itu saat tercipta terjadi kemudian perpaduan antara roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Melalui malaikat Jibril masuk ke dalam jasadnya, fisiknya, jasmaninya. Ya, ini dulu yang tercipta. Kemudian berproses ya sampai usia 4 bulan. Ya, di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai dengan 29, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu. Ya, ketika Allah menciptakan manusia disempurnakan dulu
proses jasadnya, fisiknya, dari mulai perpaduan spermatozoa dengan ovum membentuk kemudian alaqah atau zigot, ya, mulai bernempel di dinding rahim, mulai berkembang jadi mudghah dalam usia 4 bulan 120 hari, wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Ini nanti di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, diutus malaikat untuk meniupkan roh. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak ya fayanfukhu fihi ar-ruh. Setiap kalian berproses di perut ibunda kalian, ya, dalam rahim ibunda itu 40 hari pertama berbentuk perpaduan, percampuran antara spermatozoa dengan ovum, 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, ya, mulai ada tampak daging keratan. Kemudian setelah itu 120 hari 4 bulan ditiupkan roh, dikirim malaikat meniupkan roh. Nah, ini saat roh ini masuk ke dalam jasad, karena roh ini sumber kehidupan, maka ini jasad mulai bisa beraktivitas dalam konteks mengalami tanda-tanda kehidupan, mulai ada pergerakan, ya, mulai bisa beraktivitas, bernafas dan sebagainya, ya. Karena itu roh ketika masuk ke dalam jasad disebut dengan nafas, namanya nafas. Jadi proses menyatunya roh ke jasad ini menjadi nafas, ya. Karena itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, mulai bisa bernafas, mulai bisa bergerak, ya kan? Nah, ketika ini masuk, sempurna ini nafas ke dalam sini, sudah masuk ke sini, sempurna nafas, sudah bisa bernafas, maka dia membawa dua unsur kehidupan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua potensi kehidupan, ya. Satu adalah sifat-sifat baiknya disebut dengan jiwa takwa, ya. Yang kedua adalah katalis yang mendorong takwa ini supaya muncul, ya, supaya terdorong naik, melatih takwanya supaya muncul, ya. Seperti lawan tapi sebetulnya untuk melatih ini muncul, disebut fujur namanya, fujur, ya. Ini kejadian ini secara singkat disampaikan di Quran surah 91 di ayat 7 sampai 10. Asy-Syams, surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafas, ya, yang telah tercipta dengan sempurna. Apa sempurnanya? Roh telah masuk ke dalam jasad. Maka ketika masuk ke sini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalamnya ada dua potensi, fujur dengan takwa. Ini takwa ini kumpulan sifat-sifat kebaikan. Ya, ada jujur, takwa itu kan, ada sabar, ya kan? Kemudian ada tawadhu dan seterusnya. Ya, tawadhu. Ya, ini sifat-sifat kebaikan. Karena itu kita diminta ibadah untuk melatih sifat baik ini muncul. Ya, salat misalnya kan, salat itu kan bagian dari takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya kan? Apa fungsi salat itu? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Intinya apa? Supaya baik. Puasa kan tujuannya takwa. Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, supaya takwa. Ketika takwanya naik, nafsu kan ditekan. Ya kan? Baik, kemudian haji juga, umrah, ya, utamanya takwa, bekalnya takwa. Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kita diminta ibadah untuk menaikkan sifat-sifat baik ini supaya jadi orang baik. Ini. Nah, katalis untuk menaikkan ini selain berlatih lewat ibadah, diciptakan lawannya untuk belajar. Misal di sini ada jujur, di sini ada dusta, ya kan? Di sini ada sabar, di sini ada marah yang tidak terkontrol, kan? Di sini misalnya tadi ada tawadhu, di sini ada sombong misalnya. Nah, ini sombong diciptakan bukan ingin menjadikan manusia sombong, tapi melatih supaya tawadhunya muncul. Seperti marah diciptakan bukan ingin membuat manusia menjadi pemarah, tapi supaya sabarnya itu terlatih. Ya, sering saya katakan, sering saya contohkan, kalau tidak ada marah, bagaimana sabar bisa muncul? Kan nggak mungkin ujug-ujug dikatakan pada seseorang, misalnya, sabar ya, sabar. Nggak ada pemicu, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin, nggak ada apapun. Tiba-tiba Anda katakan sabar ya, gitu kan? Kan jadi persoalan. Kalau nggak percaya silahkan tes. Suami pulang dari kantor, nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada segala macam. Begitu datang, ibu tanya deh, langsung katakan, papa sabar ya, pak. Ya, suami kan bingung. Mama kenapa? Mama kena COVID. Jadi teman-teman sekalian, nah ini kan katalis gitu kan, supaya ini naik nih ke permukaan. Nah, orang yang mampu mengoptimalkan ini sehingga takwanya naik, ini ditekan ini turun, jadikan katalis sehingga ini turun, ini yang naik. Maka hidupnya cenderung akan bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Orang jujur itu bahagia hidupnya. Sederhana saja. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu tingkatkan takwa. Ayo bikin status, ya. Bahagia itu sederhana, tingkatkan takwa. Ya. Baik, tidak harus dengan makanan minuman. Ya, bagi Anda yang ngopi, kopi bahagia, tapi yang tidak ngopi kan tidak bahagia, ya kan? Bagi Anda yang senang durian, ya durian bahagia, tapi yang mabok dengan durian tidak bahagia.
Ya, karena itu sederhana kata Allah, satu sisi yang paling objektif semua bisa mendapatinya. Bahagia itu sederhana ketika engkau mampu meningkatkan takwamu. Ya. Nah, bahagia itu ketika engkau jujur, ketika engkau sabar, ketika engkau tawadhu, ini sumber kebahagiaan. Maka kalau ingin cari kebahagiaan, ini kumpulkan sifat ini. Wa qad khaba man dassaha, tapi nestapa orang yang hidupnya mengoptimalkan lawannya. Jadi ini dia tepikan, ya, dia tekan, ini malah naik. Ya. Dusta diperbanyak, sombong, orang sombong tuh nggak akan bahagia, nggak akan senang. Ya, ingat, ini lawan loh ya. Jadi kalau nestapa, Anda hidupnya cenderung pengen nestapa, ya silahkan dekat dengan kesombongan, dekat dengan dusta, ya, dekat dengan misalnya, ya macam-macam yang disebutkan sifat-sifat buruk. Tapi siapa yang ingin seperti itu? Tidak ada. Ya, karena itu setiap orang menginginkan sifat-sifat baik ini. Nah, teman-teman sekalian, tapi pada prakteknya ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Ini sifat fujur ini dimanfaatkan oleh setan. Nah, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan itu memohon kepada Allah untuk bisa menggoda manusia. Ingat ya, setan tidak punya kuasa untuk memaksa. Ingat, setan tidak punya kuasa untuk memaksa. Jadi bodoh kalau ada manusia mengikuti setan, karena setannya nggak maksa. Dia hanya diberikan peluang menggoda. Itu pun dibentengi oleh Allah ketika kita mau mengambil bentengnya. Ya, nanti di yaumil akhir diabadikan di Al-Quran, setan itu berlari, melepaskan diri dari semua orang nuntut. Orang berkata, gara-gara kamu nih, kata setan, saya kan gak maksa, saya cuma ngajak, kenapa kamu ikut? Di saat itu Anda tidak bisa mengatakan, dasar kamu suneo, tidak bisa. Ya, itu sudah hisab, gitu kan? Sudah waktunya gitu. Maka dari itu sebelum sampai ke tahap akhir kehidupan kita harus sadar, jangan sampai terbawa ini. Nah, di Quran surah keempat, An-Nisa, Quran surah 4 ayat 118, dia mengajukan kepada Allah, ya, la'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika dia dilaknat, dia berkata, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk mengambil bagian dari satu jiwa manusia untuk aku goda. Maksudnya apa? Ini sifat fujur. Ya, maka dia katakan, wala udhillannahum wala umanniyannahum, ayat 119-nya, wala udhillannahum wala umanniyannahum, ya, maka aku akan sesatkan mereka lewat godaan di sini, wala umanniyannahum, aku berikan angan-angan, imajinasi. Makanya jangan heran kalau manusia sering berimajinasi, ya, apalagi di tempat-tempat yang setan banyak di situ. Kamar mandi itu banyak setan yang kotor-kotor. Makanya jangan mencari inspirasi di kamar mandi. Apa yang mau dicari inspirasi di toilet? Ya, nggak ada inspirasi di toilet. Keluar dari situ cepat, jangan lama-lama. Ini baca berita di toilet, baca koran di toilet. Apa yang mau dibaca? Jadi kan? Nah, jadi keluar dari situ, dapatkan di tempat yang terbaik. Ini yang dimanfaatkan oleh setan. Nah, sehingga alih-alih mengarahkan katalis pada kebaikan ini, dia memerintahkan pada yang buruk. Keluar dari nafas ini sesuatu yang buruk. Ya, keluar dari nafas sesuatu yang buruk. Ya, diperintahkan lewat siapa? Lewat setan. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-12 di ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, dan sungguh kita nggak bisa mengatakan diri kita suci, diriku suci, karena ada nafas, ada nafsu, ada fujur. Dan sungguh nafas ini bisa digoda oleh setan lewat sifat fujur. Ini menggunakan sistem sinekdok totem pro parte. Jadi bahasa Indonesia itu ada sinekdok pras pro toto, sebagian mewakili keseluruhan, ada sinekdok totem pro parte, keseluruhan diambil untuk mewakili sebagian karena dominan di situ. Ya, maka Quran menyebutkan nafasnya nih, ya, disingkat di bahasa kita dengan nafsu. Nafsu yang dimaksud sifat fujurnya. Ini teman-teman sekalian, nafsu ini mengarahkan pada sesuatu yang buruk. Su itu sesuatu yang buruk. Su sesuatu yang buruk yang tadi disebutkan, ya. Nah, ada yang sangat menarik tuh, ada yang sangat menarik. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dengan takwa dan fujur, dikenal dengan nafsu. Di takwa dengan nafsu lawannya sama-sama disebutkan di 115 kali, di nafsu 115 kali, setan 88 kali, malaikat membisikkan takwa 88 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau malaikat diciptakan dengan takwa saja, ya kan? Nah, menariknya ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja. Jadi ada yang dengan takwa saja itu malaikat. Karena itu jangan heran, ya, malaikat itu selalu sempurna, suci, tidak pernah berbuat maksiat. Makhluk sempurna itu, makhluk ya, yang sempurna itu malaikat. Ya, Quran surah ke-66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan pernah berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ya, silahkan cek, tidak akan ada yang berkhianat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Mustahil. Ya, mustahil. Tidak pernah malaikat Jibril korupsi ayat, apalagi korupsi bansos misalnya atau yang lainnya. Dan pasti ya itu selalu sempurna ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah ada malaikat maut tertukar mencabut nyawa, mustahil. Kenapa? Karena sifatnya sempurna, tidak pernah berbuat salah. Jadi jangan pernah memuji malaikat karena kurang kerjaan, karena memang sifatnya sudah terpuji.
Nah, lawan dari sini nafsu. Ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja. Apa itu? Hewan. Ya, si Aman, nafsu. Si singa, nafsu, itu kan? Macan, nafsu. Kucing, nafsu. Kuda, nafsu. Jadi, hewan diciptakan dengan nafsu saja. Makanya jangan pernah menuntut hewan untuk bersikap sopan, berakhlak, mulia. Susah. Ya, delman kalau datang syahwatnya, ya sudah. Kucing datang syahwatnya, depan Anda bisa dilakukan. Ayam juga begitu. Silahkan misalnya, delman, keliling kota Bekasi, nggak pakai celana, dia bangga aja. Ya bangga aja, ketawa depan Anda tuh. Padahal dia nggak berbusana, ya buang kotoran di mana saja, wajar. Jadi jangan pernah mencela hewan, karena memang hewan itu hidupnya tercela dalam keadaan dengan nafsunya. Ya, dan jangan sampai banyak memuji malaikat karena sudah terpuji. Hanya persoalannya manusia hidup dengan takwa dan nafsu. Hewan nafsu saja. Ingat, hewan nafsu saja. Jika nafsu ini dominan, maka muncul sifat-sifat buruk teman-teman sekalian. Nah, paham sampai di sini? Apa kaitan dengan pembahasan kita? Sekarang perhatikan baik-baik. Seorang yang tumbuh, anak yang tumbuh, dewasa, kemudian nafsunya cenderung ya mendominasi pada dirinya karena pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitarnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Tumbuh terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik, tayangan-tayangan yang buruk, pengaruh-pengaruh sekolah, ada teman yang tidak bagus, sehingga tiba kemudian, mohon maaf sekali, dia misalnya tiba-tiba bisa durhaka pada orang tuanya. Ya, bisa mencela orang tua, bukan sekedar membantah, tapi juga bisa melukai, menyakiti. Allah, berlindung kepada Allah. Yang terjadi seperti sekarang, ya Allah. Bahkan tega kemudian menyakiti, menzalimi, ada yang sampai membunuh, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, durhakanya anak pada orang tua disebut dengan uququl walidain. Uququl walidain. Ini yang konteks negatif tadi. Masih ingat yang negatif? Uquq, terbelah. Bisa akan rasa sayang yang ditanamkan oleh orang tua dari sejak dalam rahim ibundanya, dididik, dirawat, itu menjadi terbelah, kayak hilang, belah. Akibat pengaruh-pengaruh nafsu, pengaruh lingkungan yang mengaktifkan sifat fujur nafsunya. Ya, dipengaruhi oleh setan tadi. Jadi, terbelahlah kasih, sifat kasih yang sudah ada terbelah seakan hilang. Perhatian seakan terlupakan, perawatan, kasih sayang, diganti popoknya, disayang-sayang, diangkat, ditidurkan, dimomong-momong, itu hilang, terbelah, semua gelap. Uquq namanya, uququl walidain. Anak-anak yang durhaka karena dikuasai oleh apa? Oleh nafsunya, pengaruh setan dan lingkungan sekitarnya. Nah, karena itu diharapkan ada satu syariat yang diajarkan dalam Islam, dengan harapan melalui syariat itu diharapkan kita berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya anak itu tumbuh ya, dan terbelahlah potensi durhaka kepada kedua orang tuanya, potensi perbuatan buruknya. Nah, untuk membelah ini maka kita ambil yang positifnya, yaitu aqiqah. Ya, sifatnya disebut apa? Aqiqah. Jadi aqiqah itu ya, hikmahnya dalam ilmu hikmah, syariatnya disyariatkan ini dengan harapan sebagai ritual yang kita tujukan sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komitmen yang dibangun untuk memotong lebih dini potensi nafsu yang negatif yang memungkinkan anak di kemudian hari terpengaruh buruk sehingga melawan ataupun durhaka kepada kedua orang tuanya. Paham sampai sini? Karena itulah yang dipotong itu binatang. Ya, yang dipotong apa? Binatang. Bukan bawa kuetar misalnya, kan akikah pakai kuetar, kan tidak ya. Tapi yang kita potong apa? Binatang. Ya, dalam hal ini kambing nanti yang disiapkan, ya. Nanti ada hikmahnya lagi kalau mau lebih jauh, nanti agak panjang bahasanya. Kenapa bukan ayam, Ustadz? Ya kan? Kenapa bukan sapi? Kenapa harus kambing? Nanti ada hikmahnya lagi yang terkait dengan itu semua. Tapi saya cukupkan dulu sampai pembahasan di sini. Jadi itu hikmah awalnya. Kenapa disimbolkan lewat binatang, disyariatkan lewat binatang dengan tujuan memotong nafsu yang memang lekat erat dengan binatang sehingga sifat-sifat itu tidak berpengaruh dalam kehidupan. Hanya ingat, sifat memotong ini pun ketika akikah dilakukan, teman-teman sekalian, itu terkait erat dengan komitmen orang tua melalui akikah itu bersiap menjaga anak dan merawatnya supaya dia tidak durhaka di kemudian hari. Ini yang disebut dengan tergadai tadi, rahina tuh, tergadai. Nah, ini dengan proses ini diharapkan orang tua komitmen dan digadaikan dengan komitmen itu melalui ritual tadi, syariat akikah tadi. Jadi begitu kemudian ada itu dilakukan, ya, maka apa yang bersamaan terjadi dengan itu semua, orang tua berkomitmen
komitmen berdoa mohon kepada Allah. Jadikan anak ini anak yang saleh ya Allah, bebaskan dia dari pengaruh nafsunya yang buruk gitu kan. Kemudian ketika disembeli dia berdoa mohon kepada Allah minta kebaikan. Saat itu pula ketika itu ya komitmen ini dituntaskan lewat apa? Satu, lewat pemberian namanya dan sekaligus memotong atau mencukur ya rambut-rambut yang ada di kepalanya, bukan sekedar berharap supaya menjadi bersih dan baik, tapi juga membersihkan pengaruh-pengaruh pikirannya dari pikiran-pikiran atau pengaruh-pengaruh negatif yang memungkinkan ia berbuat buruk di masa yang akan datang. Maka ini bagian dari dicukur dan disedekahkan nanti, ditimbang disedekahkan seperti hadis nanti riwayat dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha ketika dikaruniai Al-Hasan dan Al-Husain dan beliau bersedekah dengan timbangan sesuai dengan apa yang dicukurnya itu, kemudian diberi nama sesuai dengan harapan kebaikannya. Ya, jadi sesuai doa kita dan harapan kita. Misal Anda ingin anak pertama misalnya jadi ahli Quran, Anda beri nama misalnya Muhammad Ahlul Quran. Yang kedua misalnya pakar hadis, ya Muhammad Khabirul Hadis atau Ahmad Khabirul Hadis. Yang pertama Muhammad, kedua Ahmad, ya kan? Yang ketiga misalnya fikihnya, jadi ahli hadis nomor 1, ahli Quran nomor 1, ahli hadis nomor 2, ahli fikih nomor 3. Misalnya Muhammad Faqihul Islam, Masya Allah. Jadi Qurannya ada kakaknya, hadisnya ada adiknya, kemudian si bungsu fikih, lengkap semua. Tapi komitmen di situ, ketika diberi nama, cari guru-guru yang baik, sekolahkan tempat yang baik. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika bermohon Imran dengan istrinya Hannah meminta kepada Allah diberikan petunjuk lewat Nabi Zakaria yang merawat Maryam. Cari guru yang baik, cari tempat yang baik mihrabnya, sekolahkan di tempat yang baik, cari pendamping yang baik, guru yang baik sehingga tumbuh sesuai dengan harapannya. Masya Allah, anak pertama ahli Quran, kedua ahli hadis, ketiga ahli fikih. Jadi ketika Anda ada persoalan, Anda tinggal tanyakan, kakak ayatnya apa? Ini ayah. Ya Quran surat sekian, ayat sekian, posisi paling sekian, dari bawah hitung ke atas sekian. Masya Allah. Hadisnya mana adek? Hadisnya di riwayatnya, ini di mu'jamnya, ini di sunannya, ini di dan seterusnya lah. Ya sunannya, musnadnya, mu'jamnya terus. Fikihnya bagaimana? Ini ayah pendapat Imam Abu Hanifah, ini Imam Malik, Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad. Masya Allah, lengkap, indah, di rumah ada majlis. Ya, YouTube Adi Hidayat Official sudah nggak laku lagi. Dan sudah kajian di rumah. Ya itu indah. Ini yang dimaksudkan. Nah, apa kaitan dengan pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kan bukan ini pertanyaannya, ini hikmahnya. Nah, pertanyaannya, Ustadz saya itu belum mampu waktu itu. Mampunya setelah 5 tahun ada masih berlaku? Tidak. Nah, di sini teman-teman sekalian, Al-Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, beliau memberikan pendapat sabi' ini boleh nanti dibatasi tidak hanya di hari ke-7. Ya, tidak hanya di hari ke-7 karena syariat disebutkan sabi'ihi, di hari ke-7-nya diberikan nama, diakikahi, kemudian dicukur gitu kan. Nah, di sini teman-teman sekalian, ada yang menafsirkan termasuk Al-Imam At-Tirmidzi memberikan batas ya dari isyarat kata ini pada kelipatan 7-nya tapi dengan batas tertentu. Maka beliau katakan, ada pendapat Imam At-Tirmidzi ya, beliau katakan kalau tidak ada uzur di hari ke-7, hari ke-14, kelipatan 7. Ya, tidak ada uzur di hari ke-14, hari ke-21. Dan beliau berhenti di kalimat hari ke-21 itu untuk memberikan kiranya kepada kita petunjuk kelonggaran-kelonggaran untuk bisa memaksimalkan itu semua. Nah, dari sini para ulama memberikan pandangan pertama terkait dengan hukum. Nanti saya sampaikan solusi di sini. Pertama, karena ini tergada dan hikmahnya penting, ya zahiriyah, ya dari satu mazhab tapi ini tidak populer dan banyak sekali pendapat-pendapat mayoritas ulama yang berbeda dengan pandangan ini. Dia mengatakan wajib karena hikmahnya begitu besar. Tapi pendapat ulama yang paling mendekati kebenaran di sini dalam arti sangat populer disepakati mayoritas ulama mengatakan ini sunnah hukumnya. Ya, sunnah hukumnya. Kalau mampu dikerjakan bagus, kalau tidak mampu pun pada saat itu tidak mengapa. Ya, gugur kewajibannya karena ketidakkemampuannya, gugur kesunahannya karena ketidakmampuannya pada saat itu, namun tidak meninggalkan komitmennya untuk merawat anak. Ini poinnya. Jadi yang terpenting dari akikah ini komitmen orang tua untuk mewujudkan perawatan anak, menjaga supaya tidak dikuasai nafsu. Jadi kalaupun ada orang tua mampu mengakikah pada saat itu, tapi kemudian mohon maaf dia tidak diimbangi dengan pendidikan, ya bangga aja cari kambing yang paling gemuk, ya kambingnya dipotong dan sebagainya, tapi anak ini nggak pernah dididik. Ya, katanya pengen dekat dengan Allah, pengen jadi ahli Al-Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak kenal Al-Quran, di tempat yang nggak pernah belajar sholat. Ya bagaimana anak Anda jadi soleh? Kalau Anda tempatkan di tempat yang salah. Kan nggak nyambung gitu. Ya, tapi Masya Allah, Anda pada situ belum ada kemampuan, dan gugur kesunahannya gitu kan. Ya, seperti kalau Anda misalnya sholat 2 rakaat sebelum zuhur, terus lewat waktunya, ya sudah mendekat ke waktu asar, nggak sempat gitu kan.
Kan gugur kan sunnahnya pada saat itu. Tapi hikmahnya bisa Anda dapatkan. Ganti dengan bacaan Al-Quran misalnya. Ya, ganti dengan sedekah dan sebagainya. Demikian pula ini. Walaupun waktunya terbatasi. Ya, pada kondisi anak misalnya sebelum mencapai masa sempurna 2 tahunnya. Ya, atau masa-masa kemudian menjelang kepada balighnya. Maka di sini tidak mengapa gugur kesunahannya. Tapi tetap Anda dituntut menampilkan komitmen Anda untuk merawat anak itu. Dan kalau ingin menggantinya, Anda bisa ganti dengan sedekah. Misalnya senilai dengan nilai akikahnya. Misal, anak Anda laki-laki kan 2 kambing di situ kan. Anda sekarang punya kemampuan ya dengan 2 kambing itu, maka Anda sedekahkan dengan niat memohon kepada Allah diberikan pahala akikahnya di masa lalunya. Jelas ya? Jadi boleh ganti dengan apa? Dengan sedekahnya dalam bentuk yang paling baik. Boleh Anda potong 2 kambing, niatkan sedekah misalnya, mengganti akikahnya di masa yang lalu. Jadi nggak harus kemudian setelah jadi orang dewasa, ya, seperti saya misalnya 40 tahun misalnya, yang 40 tahun, 50 tahun diakikahin lagi karena dulu tidak usah. Anda cukup kemudian niatkan dengan sedekah saja. Ya, sebagai pengganti yang lalu, itu pun sunnah hukumnya. Akikah itu, jadi tidak sampai ke derajat wajib. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan mustahab. Mustahab itu yang sangat disukai. Ibadah kata beliau, ya maaf, ibadah bukan mustahab tapi ibadah. Artinya apa? Wajib tidak, sunnah juga tidak, hanya diperkenankan sebagai bagian kepatuhan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya katakan Anda yang sekarang anaknya sudah berusia 5 tahun, silahkan Anda bersedekah senilai dengan akikahnya. Jika laki-laki berarti ini laki-laki ya, berarti 2 kambing, silahkan. Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Masih ada waktu? Oh, masih, Anda masih aja gitu ya. Gantian antum yang ceramah, saya pegang kamera. Baik, bismillah. Kita ke sini ya, ke apa namanya? IG. Ini terakhir barangkali supaya seimbang ya. YouTube 2, IG 2. Muhammad Adam Fikri Musyaffa. Assalamualaikum Min. Admin, Assalamualaikum. Salam ya, bukan ke saya nih, ke admin. Saya mau tanya, admin jawab nih. Apa hukumnya tentang ramalan cuaca? Iya. Cuaca apa nih? Cuaca alam apa cuaca hatimu? Sedangkan di zaman sekarang ramalan cuaca itu sangat dibutuhkan untuk jalur transportasi di laut dan di udara yang berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak. Apakah ada Al-Quran atau di hadisnya? Mohon dijawab ya, Min. Admin, jawab nih. Mana admin? Sini jawab. Ini bukan hanya saya nih ya, admin, Mimin. Baik ya. Baik, admin mewakilkan kepada saya, jadi izin saya menyampaikan. Saudaraku, semoga Allah rahmati Anda, muliakan Anda, memberikan kemudahan pada hidup Anda dan kita semua. Jadi terkait dengan cuaca, mungkin yang paling tepat kita gunakan diksinya ya, karena diksi itu memberikan pengaruh yang sangat dalam. Karena itu di bahasa Arab itu ada belajar tentang ungkapan. Jadi ada memilih diksi, ada menyampaikan diksi dalam bentuk kalimat, ada bentuk hiasan pada kalimat sehingga terasa menyenangkan. Dan ilmu memilih diksi disebut dengan ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu memilih kata-kata yang sesuai. Nah, sehingga tidak salah paham, apalagi dalam konteks syariat tuh salah menyampaikan kalimat bisa keliru hukum, kan? Yang kedua, menyampaikan rangkaian kata itu dalam bentuk kalimat yang jelas dan terang. Itu disebut ilmu bayan namanya, bayan, ya. Anda ingin sampaikan kepada istri Anda bahwa istri Anda ini malam ini begitu cantik gitu kan, atau istri mengatakan pada suami, kamu begitu tampan malam hari ini, Anda katakan dengan terang dan jelas, kamu cantik banget sayang gitu kan, atau kamu ganteng banget sayang gitu kan, atau kepada anak, Masya Allah, anak mama, anak papa gantengnya gitu kan. Nah, itu bayan namanya. Ya, tapi kalau Anda ingin berikan kesan yang lebih dalam sehingga terasa menyenangkan, Anda bisa katakan, Masya Allah mah, cahaya rembulan aja kalah mah cantiknya mama malam hari ini. Masya Allah Pak, gitu kan, tampannya papa itu melebihi artis paling tampan di muka bumi misalnya. Nah, itu badia namanya, ilmu badia. Ya, kepada anak juga bisa Anda katakan kalimat-kalimat tadi. Nah, kenapa penting saya sampaikan ini? Karena meramal, ya ini sesuatu yang problematik. Ya, karena kata ramalan ini nanti masuk ke dalam konteks perdukunan di dalam konteks syariat. Makanya saya lebih memilih misalnya dalam konteks ilmiah, ya di sini perakiraan. Ya, perakiraan. Walaupun katanya terasa dekat, tapi konteksnya berbeda. Ya, kata tunjuk dilalah kalau dalam bahasa Arab itu penunjukannya tidak sama. Jadi ada perakiraan, ada kepastian. Ya, ada perakiraan, ada kepastian. Nah, terkait dengan kepastian, diksi kepastian, maka tidak ada yang bisa memastikan cuaca kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali siapa? Allah yang maha mengaturnya. Karena itu di Al-Quran, kalau Anda tanyakan di Al-Quran ada tidak? Ada. Di Quran surah ke-31, surah Luqman. Di akhir ayatnya, ayat ke-34. Ya. Quran surah ke-31, surah Luqman. Ya. Di ayat 34, di akhir ayatnya.
Di sini ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau prerogatif artinya hanya Allah yang berhak, yang lain makhluk tidak boleh campur tangan sedikit pun dan tidak ada pengetahuan tentangnya. Ya, kepastian tentang semua ini. 5 ini langsung disebutkan oleh Allah sendiri yang menyampaikan dalam firman-Nya, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Hanya milik Allah pengetahuan tentang kapan waktu pasti terjadi kiamat. Ya, karena itu di Al-Qur'an diksi kiamat itu banyak. Yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul ba'tsi, gitu kan? Banyak sekali. Ya, bahkan ada surah Al-Qiyamah surah ke-75. Ya, Yaumuddin, Maliki Yaumiddin ayat yang keempat Al-Fatihah, gitu kan? Tapi itu terkait dengan peristiwanya, terkait dengan bagaimana gejolaknya, ya, kebangkitannya. Tapi terkait waktunya, tepatnya menggunakan kata saat. Saat itu kalau sekarang jam. Jam itu menunjuk bukan cuma menitnya, detiknya, pasnya, kapan itu hanya Allah yang tahu. Ya, innallaha 'indahu ilmus sa'ah, dan pakai taukid, hanya Allah yang tahu kapan pastinya terjadi kiamat. Menitnya, detiknya, sampai posisi yang paling akurasinya. Jadi kalau ada orang-orang misalnya menyampaikan ramalan, kan menyampaikan misalnya ini akan terjadi kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nah itu langsung tolak aja. Ya, karena ini sudah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu. Ya, malaikat yang terdekat dengan Allah, malaikat Jibril, mencoba mengonfirmasi, menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ya, hadis nomor 2 di Al-Arba'in tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, setelah menanyakan itu semua, kemudian malaikat bertanya, mata sa'ah, kapan waktu tepatnya terjadi kiamat? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih baik, lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan yang lebih dekat dengan Allah, Anda malaikat, penyampai wahyu. Ya, apalagi saya, gitu kan? Anda lebih tahu dibandingkan dengan saya. Jadi, malaikat Jibril ingin memastikan, saya pun yang paling dekat nggak tahu, gitu kan? Apalagi dengan manusia-manusia. Sekaligus menunjuk kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang paling dekat bertanya ya pada Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan betapa tingginya ya derajat dan keistimewaan Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat pun hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma dalam konteks ini tetap kiamat hanya Allah yang tahu waktunya. Ya, dulu waktu saya di Garut itu pernah terjadi tuh ramalan, akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu kosong tuh pasar-pasar, sebagian sepi itu ya, karena diterpa isu ini. Ya, ternyata nggak kejadian tanggal 9 itu. Begitu nggak kejadian, langsung ada ralat. Ini diundur, terjadi tanggal 12, bulan 12 tahun 2012. Tuh, diundur, Anda bayangkan. Dan nggak kejadian lagi, gitu kan? Jadi itu kembalikan kepada Allah, jangan banyak tanya. Ya, apa? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Ya, apa urusannya kalau kiamat tiba-tiba datang besok? Jadi kalau masalah kiamat, lebih baik jangan banyak dibahas waktunya, lebih baik dibahas persiapan kita minimal menghadapi kiamat kecil atau kematian kita. Boleh jadi kita meninggalkan dunia duluan atau dunia meninggalkan kita. Jadi siapkan diri kita. Kemudian wa yunazzilul ghaits. Nah, ini pertanyaan Anda. Wa yunazzilul ghaits, dan kepastian dalam hal mengatur cuaca. Ya. Hak Allah memastikan, mengatur. Bahkan kalimatnya menggunakan yunazzil, bukan yunzil. Ya, yunazzil itu secara tertib, rapih, tersusun, ya, dengan baik, punya proses. Ya, Al-Quran, saya beri contoh, diturunkan dengan proses, tersusun, rapih, ya, sempurna, selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya di mana, keperluannya apa, kapan diturunkan, kepada siapa dia turun, dalam arti asbabun nuzulnya, dalam peristiwa apa. Ya, diturunkan tetap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam peristiwa apa, tentang kejadian apa, ya, di tempat mana, ada hikmah apa, dalam keadaan apa. Yaitu Al-Quran kan itu redaksinya menggunakan nazzala yunazzilu. Beda dengan Taurat, beda dengan Injil, diturunkan seketika langsung. Taurat 10 perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa langsung turun, ya. Taurat di lauh. Kemudian Nabi Isa pun turun menerima, ya, diturunkan oleh Allah, ya, Injil turun langsung seketika. Karena itu di Al-Quran diberikan sebuah gambaran kepada kita, informasi bahwa Al-Quran menggunakan nazzala, Taurat, Injil menggunakan anzala di Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya? Nazzala karena keteraturan. Nah, cuaca pun kenapa menggunakan redaksi yunazzilu untuk memberikan kesan yang pertama dari kata nazzala yunazzilu. Cuma ini bentuknya bentuk mudhari', ya, present continuous future, bentuk progresif sampai kapanpun. Jadi Allah ingin menegaskan sampai kapanpun yang berhak mengatur tentang kepastian cuaca hanya Allah. Dari sejak alam diciptakan sampai berakhir, sampai kembali kepada Allah. Hanya Allah. Dan ketika Allah mengatur menggunakan nazzala yunazzilu, sempurna pengaturannya. Berdasarkan hikmah, tertib, teratur. Makanya cek. Ini musim hujan sekarang saja di wilayah kita misalnya, secara umum ya, musim hujan. Silakan Anda cek. Ya, tiba-tiba kemudian satu daerah, ada yang deras, ada yang rintik-rintik, ada yang enggak hujan. Ya, pernah kejadian satu tempat misalnya sini hujan sini enggak, perbatasan sini.
Ya, saya pernah waktu di Tripoli itu, sering saya sampaikan kisah ini, tiba-tiba hujan, saya pindah ke sini nggak hujan. Jadi berdiri di sini melihat ini nggak hujan. Ada yang mengatakan hujan lokal gitu kan, dan beberapa hujan yang lain dan sebagainya gitu kan. Bahkan ada yang menarik, ada yang panas, bersamaan itu turun hujan juga. Ya, sehingga orang-orang apa namanya Spanyol yang paling ujung mengatakan di hujan ngejuru maung katanya, ya kan? Jadi ada panas tapi hujannya turun gitu kan. Aja ini sangat menarik peristiwa-peristiwa itu. Dan itu ada hikmahnya teman-teman sekalian. Ada hikmahnya. Ya, kadang-kadang misalnya hujannya nggak begitu deras tapi banjir terjadi beberapa tempat. Itu menunjukkan ada hikmah. Apa di antara hikmahnya? Bahwa Allah ingin menampakkan kepada kita ada sesuatu yang nggak beres di sini, ada penataan yang kurang tepat, kan? Ada penyaluran yang tersumbat. Karena air itu ya fitrahnya begitu, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, menempati sesuai dengan keadaan tempatnya. Kalau kita salurkan dengan baik, ada manfaat, ada hikmah di situ. Maka saya ingin katakan di sini, kepastian cuaca semua bersumber dari Allah. Ya, adapun kemudian ikhtiar manusia untuk persiapan terkait dengan itu, boleh dia belajar tentang ilmu. Melihat dari fenomena alam, gejala-gejala, ini kayaknya mendung nih, kalau mendung pertanda hujan. Ya, dari kebiasaan dulu kalau sudah gelap, mendung, biasanya hujan. Tapi belum tentu hujan, pernah sering kejadian. Ya, pernah kami sedang olahraga, tiba-tiba mendung, bergeser, kena angin, cerah lagi. Pernah terjadi. Tapi secara kemanusiaan, dari sebab-sebab itu terdeteksi pergerakan angin, kan? Kemudian awan dan sebagainya. Maka manusia memprediksikan, maka dikenal dengan prakiraan cuaca. Ya, maka silahkan dicek di TV-TV kan dulu kita lihat ya, ada perakiraan cuaca dari pagi hari ini menunjukkan wilayah Bekasi bagian barat, Bekasi bagian misalnya timur ini diprediksi bukan dipastikan. Ya, kalau dipastikan bisa dituntut, kalau nggak kejadian, itu udah pelanggaran kan. Nah, jadi di sini terkait dengan ikhtiar manusia untuk belajar melalui tanda-tanda alam itu sebagai persiapan bagi manusia, ya, menyiapkan keadaannya, menyiapkan kemudian persiapan untuk beraktivitas. Makanya di situ Masya Allah muncul orang jualan payung, jualan macam-macam, ada jas hujan kan. Itu hikmah dalam kehidupan supaya kreativitas dibangun dan mendapatkan hikmah yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini dulu yang kita bahas ya. Nanti selebihnya mudah-mudahan ada waktu yang lain yang bisa kita uraikan. Dan mohon maaf mungkin tidak bisa menjawab semuanya yang teman-teman sampaikan, atau mungkin baru dituliskan. Mudah-mudahan bisa direkap nanti ya teman-teman. Mimin tadi dipanggil tuh jawab ya. Nanti teman-teman tolong disatukan. Nanti saat-saat senggang ingatkan saya. Ya, kalau lagi senggang tolong nanti disampaikan, itu mungkin bisa dibahas, bisa direkam, nanti bisa ditampilkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Izin menyampaikan informasi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini telah tiba 1000 paket lagi teman-teman untuk menghafal ya. Paket mushafnya dengan bukunya sudah disatukan, dan seperti janji yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu, kita sampai akhir tahun ini mengejar teman-teman untuk memfasilitasi yang masih berminat jadi keluarga besar STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal ya. Jadi insya Allah kita maksimalkan kuota sampai 10.000 orang. Nah, ini sudah ada antrian sampai 1.000 lebih nih, apa 500 apa kurang lebih sampai ke 2.000. Nah, jadi insya Allah hari ini telah datang 1.000. Jadi nanti saya sudah mintakan ke staf admin di ALC, Atensi Learning Center, melalui manajernya saya katakan setelah tiba langsung jangan lama-lama. Jadi begitu ada teman-teman yang sudah daftar, disiapkan, langsung kirim ya, kirim. Nah, itu gratis. Ingat ya teman-teman sekalian, gratis. Jadi yang dari kami sampaikan gratis, tinggal nanti teman-teman ongkos kirimnya saja. Ongkos kirimnya sesuai dengan daerah masing-masing, sedangkan paketnya kami sampaikan gratis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang masih punya komitmen untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar STUAH yang telah bergabung, tetap semangat ya, semangat menghafalnya, semangat belajar, dan isi pergantian tahun dengan lebih baik ya. Yang Masehi ini status kita diupdate di hadapan Allah. Insya Allah tahun ini hafal 1 juz misalnya kan, sebagai persiapan tahun depan tingkatkan 2 juz ya, atau kita targetkan sesuai dengan target kita 30 juz insya Allah ya di penutup akhir tahun depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang belum bergabung, sekarang berniat untuk bergabung, gampang, tinggal Anda ikuti saja instruksi di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ada Zoom kami dengan STUAH, ikuti adminnya bagaimana menyampaikan, daftar ke STUAH, daftarnya gratis, dapat paket gratis insya Allah. Ya, kami komitmen sepanjang kita bisa atasi, dan kalau ada amalan bersama kami akan ajak. Ya, ini pun insya Allah kami tetap berusaha menyediakan. Anda yang ingin sama-sama terlibat untuk bisa meringankan biayanya atau berdonasi, silakan nanti dari situ kita siapkan kembali paket yang
bisa memenuhi. Mudah-mudahan dari situ ada pahala-pahala mengalir jika didapati oleh teman-teman yang mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, seperti disampaikan di pertemuan yang Zoom dalam beberapa kesempatan, bahwa yang herbal telah kita sampaikan seperti ini, yang pH 7 ya. Nanti mungkin saya nanti di Zoom khusus hari Sabtu ya. Ya, saya ada sesi nanti di Muktamar Kanada dan Amerika. Kami akan sampaikan tentang materi syifa, obat. Nah, saya ingin katakan bahwa banyak sekarang yang mengatasnamakan saya, ya mohon izin ambil video, para pemburu video, gambar-gambar, itu kan terus jualan herbal. Ada kolega kami yang tertipu satu tempat tuh sampai puluhan juta, itu laporkan saja tuh. Ya kalau bawa nama saya ataupun video memanfaatkan sesuatu yang tidak benar, silahkan diproses. Kalau saya cukup mengatakan tidak ada berkahnya, gitu kan. Nah, untuk membedakan nanti ini kami nggak perjualbelikan, ya ini riset, ya jadi hanya diberikan pada yang memerlukan. Jadi diberikan secara gratis pH 7 dan nanti ada kontaknya tersendiri dan catatan medisnya. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan imunitas atau pernafasan, kita nggak katakan ini obat tertentu, tidak. Tapi ini manfaat untuk meningkatkan imunitas, kemudian juga melancarkan pernafasan. Kemudian setiap yang meminta datanya disampaikan. Jadi admin tuh nyampaikan ini kenapa, apa, dosisnya berapa. Jadi sudah ada ukurannya masing-masing. Dari bayi, anak kecil, perempuan, orang dewasa, terus apakah sesak dia, apakah misalnya panasnya tinggi atau sebagainya. Nanti ada ukuran tersendiri. Sampai sekarang alhamdulillah sudah ada, mungkin sudah nyampe 1000 lebih yang masuk ke kami, dan hasilnya dengan izin Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini. Jadi kalau ada yang teman-teman nawarkan beli dan sebagainya, itu mohon izin ya, kami tidak menjual, ini gratis. Demi Allah saya katakan, saya berusaha sebaik-baiknya menampilkan ibadah kepada Allah, meriset ayat, hadis, dan benar-benar niat ibadah. Saya hanya mohon Anda doakan supaya Allah ampuni dosa saya dan dosa keluarga, serta keluarga besar di Quantum Akhir Institute. Minta tolong doakan saja, doakan sepanjang bisa kami tangani, kami tangani. Saya tidak pernah minta donasi juga, tidak pernah minta donasi sepanjang kami mampu. Kami ingin jadi saksi di hadapan Allah, dengan ini semua ada baiknya. Dan kami ingin berkontribusi dalam keadaan-keadaan seperti saat ini, ya karena betul-betul dibutuhkan, orang butuh ya, ada yang kemudian tumbang dan sebagainya. Kita mencoba berkontribusi sebaik mungkin sebagai warga negara kesatuan Indonesia yang kita berharap jadi yang baik di hadapan Allah dan dalam pandangan hukum juga. Jadi ini yang kami lakukan, kontribusi yang sekiranya bisa kami kerjakan ya. Walaupun kecil, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian teman-teman sekalian yang sering bertanya tentang ini, ada tumbler, ini sudah ada, sudah kami siapkan, dan ini pun insya Allah dari hasil yang didapatkan sebagiannya kita alokasikan juga untuk pembiayaan seputar dakwah, termasuk nanti ada buku, ada juga herbal, ada macam-macam ya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk keluarga besar STUAH ada Zoom terakhir akhir tahun dan akhir bulan di tahun ini, yaitu pada tanggal 31 Desember. Ya, 31 Desember ba'da Isya. Seperti biasa, ini Zoom penutup untuk di tahun ini sebagai pengantar nanti motivasi hafalan untuk di tahun yang akan datang. Bagi yang akan bergabung nanti ikuti saja, karena ini pun nanti akan insya Allah ada di YouTube juga. Dan kalau Anda ingin daftar jadi keluarga besar STUAH seperti tadi yang telah disampaikan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Maafkan saya, yang benar dari Allah dan Rasulnya silahkan diamalkan. Kalau ada yang salah, itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan, dan semoga dengan itu Allah memuliakan Anda semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa program STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, hingga detik ini semakin meningkat peminatnya hingga mencapai lebih daripada 7.000 orang. Dan dari hari ke hari, bahkan hingga detik ini, semakin banyak saudara-saudari kita, baik warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri,
yang mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari keluarga besar ST-UAH. Dengan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa peluang itu masih terbuka lebar, dan kini kami masih dalam program untuk pemenuhan kuota sebanyak 10.000 orang hingga akhir tahun ini, dan berusaha menyediakan fasilitas pendukung dari belajar agar bisa dibagikan secara gratis bagi para peserta yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar ST-UAH. Teman-teman yang ingin juga berkontribusi untuk dapat memudahkan fasilitas dari pelajaran ahli Al-Quran ini, Anda bisa bergabung untuk masuk ke rekening berikut ini, yang dengan itu insya Allah kami akan alokasikan untuk pemenuhan fasilitas dimaksud sehingga bisa dibagikan secara gratis bagi para ahli Al-Quran. Semoga dengan itu mereka bisa menghafal Al-Quran, setiap hurufnya mendapatkan pahala, dan bagi Anda pun mengalir bagian yang sama. Terima kasih, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.